Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang harmoni hak dan kewajiban. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Alif Sadik Sanur, saya sendiri. Yang kedua ada Hernisha. Yang ketiga, Muhammad Rizky Alisra Ridwan. Dan yang terakhir, Anugrah Mayasari. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara akan dibacakan oleh Isra. Ya, konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Pada zaman dahulu, wilayah Indonesia telah dikuasai oleh negara lain yang lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep yang perlu dilakukan adalah menyeimbangkan dalam menuntut hak dan menunaikan kewajiban yang telah melekat. Pemerintahan pada zaman dahulu terkait hak dan kewajiban negara dan warga negara. Masa penjajahan Belanda mewajibkan masyarakat Indonesia untuk bertani dan hasil panen diserahkan 1/5 bagian kepada kolonial Belanda. Masa penjajahan Jepang, para pemuda Indonesia ditangkap dan dijadikan tenaga kerja paksa untuk membangun proyek-proyek yang dikembangkan oleh penduduk Jepang. Ya, konsep yang perlu dilakukan. Hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban warga negara dengan negara. Hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, atas dasar hak ini negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. Untuk merealisasikan pemenuhan hak warga negara tersebut, pemerintah setiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat. Kewajiban warga negara untuk membayar pajak. Pasal 23A UUD NRI 1945, hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. Dengan masuknya pendapatan pajak dari warga negara, maka pemerintah negara akan mampu memenuhi hak warga negara, yaitu penghidupan yang layak. Berikutnya, penting adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara, yaitu mampu menuju Indonesia sejahtera, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air, terciptanya kehidupan yang nyaman, tentram, dan aman. Sumber harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara akan dibacakan oleh Hernisha. Oke, sumber harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, sumber historis. Terjadi di barat Eropa pada abad ke-17. Pertama kali John Locke merumuskan hak alamiah, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai 3 peristiwa penting, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Yang kedua, sumber sosiologis. Perubahan struktur kekuasaan dari demokrasi menjadi oligarki pada rezim Orde Baru dan munculnya kebencian sosial budaya terselubung. Yang ketiga, sumber politik. Proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi. Argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, pendidikan dan kebudayaan serta iptek. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahan, pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Penjelasan perubahan dari pasal di atas. Yang pertama, kata tiap-tiap menjadi setiap merupakan penyesuaian perkembangan bahasa Indonesia. Adapun perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan dimaksudkan untuk memperluas hak warga negara karena pengertian pengajaran lebih sempit dibanding pendidikan. Kemudian pendidikan adalah proses menanamkan nilai-nilai yang terdapat pada lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah proses mengalihkan pengetahuan hanya di lingkup sekolah bahkan kelas.
Yang kedua, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Ketentuan diatur dalam bab 14 dengan judul bab kesejahteraan sosial dan terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan Undang-Undang NRI 1945, bab 14 judul bab menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. Salah satu perubahan penting untuk pasal 33 terutama dimaksudkan untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum perubahan UUD NRI 1945 sebagai berikut. A. Pasal 33 ayat 1 UUD NRI 1945 menegaskan asas kekeluargaan. B. Pasal 33 ayat 2 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. 3. Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara. Selanjutnya yakni pertahanan dan keamanan negara. Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara. Pasal 30 ayat 1 UUD NRI 1945. Rumusan perubahan UUD 1945 pasal 27 ayat 3. Penjelasan perubahan pasal di atas yang pertama, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 UUD NRI 1945 merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945. Penerapannya adalah dengan memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama itu agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Di antara 5 sila Pancasila ada hubungan yang mengikat satu dengan yang lainnya, sehingga Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Kesatuan sila Pancasila yang memiliki susunan hierarkis piramidal itu harus dimaknai bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar dari A. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, B. Persatuan Indonesia, C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua ada pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan 2 istilah yang satu sama lain saling berkolerasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Dari rumusan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat konsep fungsi negara yakni mengusahakan dan sekaligus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Fungsi-fungsi negara dalam lingkup pembangunan negara cakupannya meliputi hal-hal berikut ini, yaitu fungsi minimal, melengkapi sarana dan prasarana umum yang memadai seperti pertahanan dan keamanan, hukum, kesehatan, dan keadilan. Kemudian fungsi media, menangani masalah-masalah eksternalitas seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli. Kemudian fungsi aktivis, menetapkan kebijakan industrial dan redistribusi kekayaan. Yang ketiga itu perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Ada beberapa pasal mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional, yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara terdapat pada pasal 33 ayat 2. Kemudian negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan terdapat pada pasal 34 ayat 2. Kemudian fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara terdapat pada pasal 34 ayat 1.
Kemudian bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, terdapat pada pasal 33 ayat 3. Kemudian diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keberadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional, terdapat pada pasal 33 ayat 4. Dan yang terakhir ada negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, terdapat pada pasal 34 ayat 3. Yang keempat, ada pertahanan dan keamanan. Adanya pengaturan tentang tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maupun dalam undang-undang terkait diharapkan akan mampu meningkatkan profesionalisme kedua lembaga yang bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan negara mengenai adanya ketentuan dalam pasal 30 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri, pengaturan dengan undang-undang mengenai pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis dari prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat. Sekian dari kelompok kami. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.